Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu guru hebat yang ada di seluruh Indonesia. Perkenalkan, nama saya Dian Lestari, guru di SDN 2 Tanggaran. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan praktik baik yang telah saya lakukan di dalam kelas. Aksi dalam praktik baik ini saya lakukan untuk menjawab tantangan yang saya alami dalam pembelajaran. Praktik baik ini saya lakukan setelah saya melakukan pemetaan kebutuhan belajar siswa saya yang meliputi profil peserta didik, kesiapan, dan minat belajar. Dalam hal ini, saya meminta peserta didik untuk mendeskripsikan cara belajar mereka di rumah beserta orang yang mendampingi. Saya memberikan kebebasan peserta didik untuk menuangkan hasil cerita mereka. Dan hasilnya yaitu dari 20 peserta didik ada 9 anak menuangkan hasil deskripsi mereka dalam bentuk gambar lalu diberi keterangan. Ada 4 anak yang menuangkan deskripsi dalam bentuk tulisan dan 7 anak yang langsung menyampaikan pendapatnya dengan berbicara di depan kelas. Berdasarkan pemetaan kebutuhan tersebut, dapat diketahui bahwa cara belajar peserta didik saya yaitu ada dengan cara melihat visual, mendengar audio, dan bergerak kinestetik. Setelah saya mendapatkan informasi dari hasil pemetaan tersebut, saya melakukan perencanaan pembelajaran yang harapannya dapat memenuhi semua kebutuhan belajar. Maka dalam hal ini, saya melaksanakan pembelajaran dengan nama Muter Opera Membuat Bima Bergerak pada Pembelajaran Berdiferensiasi dalam Mewujudkan Merdeka Belajar. Nama ini dibuat dengan cara membuat akronim agar lebih menarik dan mudah untuk diingat. Muter merupakan akronim dari multimedia interaktif. Opera merupakan akronim dari organ pencernaan manusia. Bima Bergerak merupakan akronim dari belajar, inovatif, menyenangkan, aktif, bermakna, gembira, dan kreatif. Pada kesempatan ini, saya mengadopsi model pembelajaran PBL dan diintegrasikan dengan TIK. Sebelum kegiatan pembelajaran dimulai, saya melibatkan peserta didik untuk membuat kesepakatan kelas bersama. Dalam hal ini, semua peserta didik menulis keinginan mereka dalam belajar dalam bentuk sticky note dan dibahas bersama. Setelah itu, kami akan membuat dan mengambil satu keputusan yang akan diambil dan dilaksanakan dalam kelas tersebut. Berikut ini adalah langkah-langkah dalam pembelajaran berdiferensiasi yang telah saya laksanakan. Kegiatan awal. Kegiatan akan diawali dengan salam, doa, dan presensi, menyanyikan lagu nasional, operasi kebersihan kelas dan kerapian diri, melaksanakan pembiasaan literasi, bisa dari buku teks maupun digital. Pemberian motivasi melalui lagu terkait materi yang akan dipelajari, melaksanakan apersepsi, menyampaikan materi pembelajaran, lalu menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada pembelajaran tersebut. Kegiatan inti. Peserta didik ditunjukkan gambar, kemudian diberikan pertanyaan pemantik oleh pendidik. Setelah itu, peserta didik diminta untuk berkumpul dengan anggota kelompoknya. Setiap peserta didik akan diberikan media pembelajaran multimedia interaktif yang dikemas dalam bentuk Chromebook. Multimedia interaktif ini dirancang untuk dapat melayani tipe belajar visual, auditori, dan kinestetik. Peserta didik dengan tipe belajar visual dan auditori akan difasilitasi dengan video, teks, dan gambar. Selain itu, untuk tipe belajar kinestetik akan difasilitasi dengan video, teks, dan game latihan yang isinya yaitu meminta peserta didik untuk menunjukkan bagian organ-organ yang ditunjukkan pada multimedia interaktif pada torso maupun pada organ mereka sendiri. Kegiatan selanjutnya yaitu peserta didik diminta untuk mengulas kembali tentang materi organ pencernaan manusia beserta fungsinya dengan cara mereka sendiri. Bisa dalam bentuk tulisan,
gambar, maupun langsung berbicara. Setiap peserta didik menunjukkan hasil pekerjaannya. Ada peserta didik yang menunjukkan gambar bagian-bagian organ pencernaan manusia, ada yang menampilkan materi dalam bentuk tulisan, dan ada yang membuat dalam bentuk tabel. Selain itu, ada juga peserta didik yang berbicara menggunakan bantuan torso. Kegiatan selanjutnya, pendidik mengkonfirmasi pemahaman peserta didik dengan cara memberikan beberapa pertanyaan lisan serta memancing peserta didik untuk menarik kesimpulan materi. Tahapan selanjutnya yaitu kegiatan penutup, diawali dengan membuat kesimpulan, melakukan refleksi, menyelesaikan evaluasi, pemberian tindak lanjut, menyanyikan lagu daerah, doa, dan salam penutup. Refleksi dari pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi yang telah saya lakukan yaitu peserta didik terlihat lebih senang, aktif, menunjukkan antusias ketika menyimak dan mengerjakan karya, serta berdasarkan hasil evaluasi, 85% peserta didik tuntas menyelesaikan tujuan pembelajaran. Hasil wawancara dengan beberapa peserta didik menunjukkan hasil bahwa mereka senang karena tidak dituntut untuk menulis, untuk membaca dan menghafal teori, untuk berbicara, dan untuk menggambar. Mereka merasa bebas karena belajar bisa sesuai dengan kebutuhan mereka dan tentunya lebih mudah memahami pembelajaran tanpa diminta pendidik untuk menghafal. Tentunya dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini akan terdapat tantangan ataupun kendala yang akan dihadapi, mengingat hal ini merupakan suatu inovasi baru dalam pembelajaran. Salah satunya yaitu dalam pembelajaran berdiferensiasi ini, seorang pendidik harus mampu melakukan pemetaan kebutuhan belajar peserta didik. Setelah pemetaan dilakukan, pendidik harus menyiapkan perencanaan pembelajaran yang dapat memfasilitasi beragam materi, bervariasinya kebutuhan belajar peserta didik, sekaligus instrumen penilaiannya. Selanjutnya, yaitu melakukan evaluasi dan juga refleksi dari pembelajaran yang sudah berlangsung. Hal ini merupakan tahapan penting dalam penentuan perencanaan selanjutnya. Apabila hasil dari evaluasi dan refleksi menunjukkan hasil yang positif, maka pembelajaran dapat dilanjutkan dengan perlakuan yang sama. Namun apabila menunjukkan hasil yang tidak sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, maka perlu adanya kajian ulang terhadap pembelajaran, baik itu dari sisi strategi mengajar, media, maupun dari sisi asesmennya. Faktor keberhasilan dari pembelajaran berdiferensiasi ini yaitu bukan pada media, strategi, ataupun model yang digunakan, akan tetapi pada pemetaan kebutuhan belajar peserta didik di awal pembelajaran. Apabila pendidik dapat memahami kebutuhan belajar setiap individu, maka pendidik dapat menentukan pembelajaran yang sesuai dan tentunya pembelajaran berdiferensiasi ini akan memberikan dampak positif bagi peserta didik. Mereka akan merasa disambut dan dilayani dengan baik, dihargai meskipun dengan cara belajar yang berbeda dengan teman lainnya, merasa aman karena tidak takut untuk menyampaikan pendapatnya, dan merasa adil bagi peserta didik yang merasa kurang dalam mengikuti pembelajaran. Pembelajaran penting yang didapat pendidik setelah melaksanakan praktik baik pada pembelajaran ini yaitu terus menghamba kepada peserta didik, berikan apa yang dibutuhkan peserta didik sesuai dengan minat dan bakatnya, terus gali potensi dan kembangkan bakatnya, jadikan anak merasa aman dan adil selama belajar, munculkan inovasi-inovasi baru yang dapat menumbuhkan motivasi peserta didik dan ciptakan lingkungan dan kebiasaan pembelajar. Terus belajar, berpikiran positif, senang berbagi dengan apa yang kita miliki, serta terus berbenah diri untuk menjadi pendidik yang lebih baik dan yang benar-benar bisa mendidik. Demikian praktik baik dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.